Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Perkenalkan, saya Nur Laila, calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Banyumas. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi modul 3.1. Untuk pertanyaan yang pertama adalah bagaimana filosofi Ki Hajar Dewantara dengan Pratap Triloka memiliki kaitan dengan penerapan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Di sini jawaban saya adalah Ki Hajar Dewantara mempunyai semboyan yang masih diaplikasikan dalam dunia pendidikan di Indonesia sampai sekarang. Filosofi Pratap Triloka khususnya Ingar Sosuludono memberikan pengaruh yang cukup besar dalam suatu pengambilan keputusan oleh pemimpin pembelajaran. Ki Hajar Dewantara berpandangan bahwa sebagai seorang guru, ia harus mampu memberikan teladan yang baik kepada muridnya. Dalam setiap pengambilan keputusan, seorang guru harus memberikan karsa atau usaha keras sebagai wujud dari penerapan filosofi Pratap Triloka. Ingarso mangun ing madyo mangun karso, dan pada akhirnya guru membantu murid untuk dapat menyelesaikan atau mengambil keputusan terhadap permasalahannya secara mandiri. Guru hanya sebagai pamong yang dapat mengarahkan murid menuju kebahagiaan. Hal ini sesuai dengan filosofi Pratap Triloka Tuturi Handayani. Pertanyaan yang selanjutnya, bagaimana nilai-nilai yang tertanam dalam diri kita berpengaruh kepada prinsip-prinsip yang kita ambil dalam pengambilan suatu keputusan? Pada dasarnya, setiap orang pasti sudah mempunyai nilai-nilai positif dalam dirinya. Hal tersebut juga pastinya dimiliki oleh seorang guru. Nilai-nilai positif inilah yang diharapkan agar seorang guru mampu menciptakan pembelajaran yang dapat berpihak pada murid. Nilai-nilai positif tersebut diantaranya mandiri, kreatif, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut merupakan prinsip yang harus dipegang teguh ketika seorang guru berada dalam posisi yang menuntut ia untuk mengambil sebuah keputusan dari dua pilihannya secara logika dan rasa sama-sama benar. Berada di situasi dilema etika, benar versus benar, atau berada dalam dua pilihan antara benar melawan salah. Dalam hal ini istilahnya adalah bujukan moral. Keputusan tepat yang diambil tersebut merupakan hasil dari nilai-nilai positif yang dipegang teguh dan dijalankan oleh seorang guru. Nilai-nilai positif akan mengarahkan kita ketika mengambil keputusan dengan resiko yang sekecil-kecilnya. Keputusan yang mampu memunculkan kepentingan dan keberpihakan pada peserta didik. Nilai-nilai positif mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, serta berpihak pada murid adalah manifestasi dari pengimplementasian kompetensi sosial emosional, kesadaran diri, pengelolaan diri, kesadaran sosial, dan keterampilan berinteraksi sosial dalam mengambil keputusan secara berkesadaran penuh untuk meminimalisasi kesalahan dan konsekuensi yang akan terjadi. Kemudian, bagaimana materi pengambilan keputusan berkaitan dengan kegiatan coaching atau bimbingan yang diberikan pendamping atau fasilitator dalam perjalanan proses pembelajaran kita, terutama dalam pengujian pengambilan keputusan yang telah kita ambil. Apakah pengambilan keputusan tersebut telah efektif? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan dalam diri kita atas pengambilan keputusan tersebut? Hal-hal ini tentunya bisa dibantu oleh sesi coaching yang telah dibahas pada sebelumnya. Nah, jawabannya adalah coaching didefinisikan sebagai sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, berorientasi pada hasil, dan sistematis, di mana coach memfasilitasi peningkatan atas performa kerja, pengalaman hidup, pembelajaran diri, dan pertumbuhan pribadi dari coaching. Ini menurut Grant tahun 1999. Sedangkan menurut Whitehall tahun 2003 mendefinisikan coaching sebagai kunci pembuka potensi seseorang untuk dapat memaksimalkan kinerjanya. Coaching sebagai keterampilan yang sangat penting dalam menggali suatu masalah yang sebenarnya terjadi, baik masalah dalam diri kita maupun masalah yang dimiliki oleh orang lain. Dengan langkah coaching berupa akronim dari TIRTA, tujuan, identifikasi, rencana, aksi, dan tanggung jawab. Kita sebagai seorang guru harus dapat mengidentifikasi masalah apa yang sebenarnya terjadi dan membuat pemecahan masalah secara sistematis. Konsep coaching TIRTA sangat ideal apabila dikombinasikan dengan 9 langkah konsep
pengambilan dan pengujian keputusan sebagai evaluasi terhadap keputusan yang kita ambil. Pembimbingan yang telah dilakukan oleh pendamping praktek dan fasilitator telah membantu saya dalam berlatih mengevaluasi keputusan yang telah saya ambil. Apakah keputusan tersebut sudah berpihak pada murid, sudah sejalan dengan nilai-nilai kebajikan universal, dan apakah keputusan yang saya ambil tersebut akan dapat saya pertanggungjawabkan. Yang berikutnya, Tirta merupakan model coaching yang dikembangkan oleh Semangat Merdeka Belajar. Model Tirta menuntut guru untuk mempunyai keterampilan coaching. Hal ini penting mengingat tujuan coaching yaitu untuk melejitkan potensi murid agar menjadi lebih merdeka. Tirta adalah salah satu model coaching yang diperkenalkan dalam program pendidikan guru penggerak. Tirta dikembangkan oleh model GROW. GROW adalah akronim dari Goal, Reality, Options, and Deal. Goal atau tujuan artinya coach perlu mengetahui apa tujuan yang hendak dicapai oleh coach dari sesi coaching ini. Reality adalah hal-hal yang nyata, proses menggali semua hal yang terjadi pada diri coach. Option atau pilihan, coach membantu coach dalam memilah dan memilih hasil pemikiran selama sesi yang nantinya akan dijadikan sebuah rencana aksi. Sedangkan will yaitu keinginan untuk maju, komitmen coach dalam membuat sebuah rencana aksi dan menjalankannya. Yang berikutnya, bagaimana kemampuan guru dalam mengelola dan menyadari aspek sosial emosionalnya akan berpengaruh terhadap pengambilan suatu keputusan khususnya masalah dilema etika. Sebagai seorang guru, alangkah lebih baik harus mampu menjembatani perbedaan minat dan profil belajar murid di kelas, sehingga dalam proses pembelajaran murid dapat mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan dan sesuai profil belajar mereka masing-masing. Untuk itu dibutuhkan pengambilan keputusan yang tepat agar seluruh kepentingan murid dapat terakomodasi dengan baik. Kompetensi sosial dan emosional diperlukan agar guru dapat fokus memberikan pembelajaran, dapat mengambil sebuah keputusan yang tepat dan bijak sehingga dapat mewujudkan merdeka belajar di kelas maupun di sekolah. Selanjutnya, bagaimana pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika, kembali kepada nilai-nilai yang dianut oleh seorang pendidik. Seorang pendidik harus mampu melihat permasalahan dari berbagai sudut pandang. Selain itu, ia juga harus mampu membedakan apakah permasalahan yang dihadapi termasuk dilema etika atau bujukan moral. Ketika dihadapkan dengan kasus-kasus yang fokus terhadap masalah moral dan etika, baik secara sadar ataupun tidak, ia akan mengambil sebuah keputusan berdasarkan nilai-nilai yang ada di dalam dirinya. Apabila nilai-nilai yang dianut yang mengandung nilai-nilai positif, keputusan yang diambil akan baik dan dapat dipertanggungjawabkan. Begitu pula sebaliknya. Dalam pendidikan guru penggerak ada beberapa nilai yang harus dimiliki oleh seorang pendidik, di antaranya mandiri, reflektif, inovatif, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Nilai-nilai tersebut akan mendorong guru sebagai seorang pendidik untuk melatih dalam kepribadiannya dalam menentukan keputusan dalam menghadapi masalah moral atau etika. Hal ini diharapkan agar seorang pendidik mampu meminimalisasi kemungkinan kesalahan dalam mengambil keputusan yang dapat merugikan semua pihak khususnya murid. Selanjutnya, bagaimana pengambilan keputusan yang tepat? Tentunya berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Ada 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan yang dapat dilakukan oleh seorang pemimpin dalam mengambil sebuah keputusan yang tepat terkait kasus-kasus pada masalah moral atau etika. Dapat dipastikan bahwa jika pengambilan keputusan dilakukan secara akurat melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai dengan 9 langkah tersebut, keputusan tersebut diyakini akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari pihak-pihak terlibat. Hal tersebut akan berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, selanjutnya, apakah tantangan-tantangan di lingkungan Anda untuk dapat mengambil keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika ini? Adakah kaitannya dengan perubahan paradigma di lingkungan Anda? Ada beberapa tantangan yang mungkin dapat terjadi ketika menjalankan pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika.
Beberapa di antaranya adalah budaya sekolah yang sudah dilakukan selama bertahun-tahun, adanya sistem yang kadang memaksa guru untuk memilih pilihan yang kurang tepat dan tidak berpihak pada murid, dan tidak semua warga sekolah berkomitmen untuk menjalankan keputusan tersebut. Yang selanjutnya, apakah pengaruh pengambilan keputusan yang kita ambil ini dengan pengajaran yang memerdekakan murid-murid kita? Bagaimana kita memutuskan pembelajaran yang tepat untuk potensi murid kita yang berbeda-beda? Oke, apabila keputusan tersebut sudah berpihak pada murid, dalam hal ini tentang metode, media, sistem penilaian yang dilakukan yang sudah sesuai kebutuhan murid, maka hal ini akan dapat memerdekakan murid dalam belajar dan pada akhirnya murid dapat berkembang sesuai potensi dan pada akhirnya dapat berkembang sesuai dengan potensi dan kodratnya. Namun sebaliknya, apabila keputusan tersebut tidak berpihak pada murid, maka kemerdekaan belajar itu tidak akan dapat berkembang sesuai potensi dan kemudian, bagaimana seorang pemimpin pembelajaran dalam mengambil keputusan dapat mempengaruhi kehidupan atau masa depan murid-muridnya? Ketika guru sebagai pemimpin pembelajaran melakukan pengambilan keputusan yang memerdekakan dan berpihak pada murid, maka dapat dipastikan murid-muridnya akan belajar menjadi orang-orang yang merdeka, kreatif, inovatif dalam mengambil keputusan yang menentukan bagi masa depan mereka sendiri. Di masa depan, mereka akan tumbuh menjadi pribadi-pribadi yang matang, penuh pertimbangan dan cermat dalam mengambil keputusan-keputusan penting bagi kehidupan dan pekerjaannya. Keputusan yang diambil oleh seorang guru akan menjadi ibarat pisau yang di satu sisi apabila digunakan dengan baik akan membawa kesuksesan dalam kehidupan murid di masa yang akan datang. Demikian sebaliknya. Apabila kebutuhan tersebut tidak diambil dengan bijaksana, maka bisa jadi berdampak sangat buruk bagi masa depan murid-murid. Keputusan yang berpihak kepada murid haruslah melalui pertimbangan yang sangat akurat, di mana dilakukan terlebih dahulu pemetaan terhadap minat belajar, profil belajar, dan kesiapan belajar murid untuk kemudian dilakukan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu melakukan diferensiasi konten, proses, dan diferensiasi produk. Nah, yang selanjutnya, apakah kesimpulan akhir yang dapat Anda tarik dari pembelajaran modul materi ini dan keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya? Yang pertama, pengambilan keputusan adalah suatu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dan harus berlandasan kepada filosofi Ki Hajar Dewantara yang dikaitkan sebagai pemimpin pembelajaran. Dua, pengambilan keputusan harus berdasarkan pada budaya positif dan menggunakan alur bagja yang akan mengantarkan lingkungan yang positif, kondusif, aman, nyaman, atau well-being. Yang ketiga, dalam pengambilan keputusan, seorang guru harus memiliki kesadaran penuh atau mindfulness untuk menghantarkan muridnya menuju profil pelajar Pancasila. Keempat, dalam perjalanannya menuju profil pelajar Pancasila ada banyak dilema etika dan rujukan moral sehingga diperlukan panduan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan untuk memutuskan dan memecahkan suatu masalah agar keputusan tersebut berpihak kepada murid demi terwujudnya merdeka belajar. Sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep yang telah Anda pelajari di modul ini, yaitu dilema etika dan rujukan moral, 4 paradigma pengambilan keputusan, 3 prinsip pengambilan keputusan, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Adakah hal-hal yang menurut Anda di luar dugaan? Tentunya iya. Pengambilan keputusan yang tepat sangat penting artinya karena dapat berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Untuk dapat mengambil keputusan terhadap suatu kasus secara tepat, tentu saja kita harus mengetahui terlebih dahulu kasus yang terjadi apakah termasuk dilema etika atau rujukan moral. Dilema etika merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus memilih antara dua pilihan, di mana kedua pilihan secara moral benar tetapi bertentangan. Sedangkan rujukan moral merupakan situasi yang terjadi ketika seseorang harus membuat keputusan antara benar atau salah. Jika kasus tersebut merupakan dilema etika, sebelum mengambil sebuah keputusan kita harus mampu menganalisa pengambilan keputusan berdasarkan pada 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Jika kasus tersebut merupakan rujukan moral, maka kita harus bersikap tegas, yaitu berpihak pada kebenaran. Pengambilan keputusan yang dilakukan secara akurat, yaitu keputusan yang telah melalui proses analisis kasus yang cermat dan sesuai langkah pedoman pengambilan dan pengujian keputusan akan mampu mengakomodasi semua kepentingan dari semua pihak sehingga dapat berdampak pada terciptanya lingkungan
positif, kondusif, aman, dan nyaman. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan pengambilan keputusan sebagai pemimpin dalam situasi moral dilema? Bila mana pernah, apa bedanya dengan apa yang Anda pelajari di modul ini? Tentunya pernah. Saya pernah mengalami ketika saya memilih satu pilihan di antara dua pilihan yang sama-sama benar. Ketika saya harus mengajar di dalam kelas atau mengikuti kegiatan MGMP Bahasa Inggris. Nah, yang terakhir nih, bagaimana dampak pembelajaran konsep ini buat Anda? Perubahan apa yang terjadi pada cara Anda dalam pengambilan keputusan sebelum dan sesudah mengikuti pembelajaran modul ini? Setelah mempelajari modul 3.1, saya menjadi paham perbedaan antara dilema etika dan rujukan moral. Pembahasan studi kasus yang fokus pada masalah moral atau etika dapat meningkatkan kemampuan guru untuk menganalisis suatu kasus dan belajar mengambil keputusan yang terbaik. Dalam pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, keputusan yang diambil sejatinya harus berpihak pada murid dengan menerapkan 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu versus masyarakat, rasa keadilan versus rasa kasihan, kebenaran versus kesetiaan, dan jangka pendek versus jangka panjang. 3 prinsip penyelesaian dilema, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli, serta 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, yaitu mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, menentukan siapa saja yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta yang relevan, melakukan pengujian benar atau salah, uji legal, uji regulasi, uji intuisi, uji halaman depan koran, uji keputusan panutan atau idola. Pengujian paradigma benar lawan benar, melakukan prinsip resolusi, melakukan investigasi opsi trilema, membuat keputusan dan meninjau lagi keputusan yang telah diambil serta melakukan refleksi. Terakhir nih, seberapa penting mempelajari topik modul ini bagi Anda sebagai seorang individu dan Anda sebagai seorang pemimpin? Modul 3.1 tentulah sangat penting untuk dipelajari oleh seorang guru atau pendidik. Pada suatu waktu, seorang guru akan menghadapi beberapa permasalahan, termasuk dilema etika dan rujukan moral. Dengan belajar modul ini, guru diharapkan mampu mengambil sebuah keputusan terkait permasalahan dilema etika maupun rujukan moral dengan sebuah keputusan yang bijak melalui pemetaan 4 paradigma, menerapkan 9 langkah pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran sehingga keputusan-keputusan diambil berbasis etika, sesuai visi-visi sekolah yang berpihak pada murid, budaya positif, serta nilai-nilai yang dianggap penting dalam sebuah institusi, sehingga prinsip-prinsip dasar yang menjadi acuan juga akan lebih jelas. Pada akhirnya akan membentuk generasi dengan profil pelajar Pancasila. Itu pentingnya mempelajari modul 3.1. Saya rasa semua sudah tersampaikan dan saya mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.